Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Restu Febriana. Di video kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A21s. Nah, di video sebelumnya saya sudah sering membahas tentang handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini adalah HP terbaru saya yang saya gunakan untuk membuat konten. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas HP Samsung pertama saya, yaitu Samsung A21s. Nah, untuk HP A21s ini, jadi dulu waktu 2020-an lah kalau nggak salah, itu saya membeli Samsung ini ya, untuk A21s. Dengan harga sekitar 2,4 juta. Itu sudah termasuk bundling ya dengan SIM card dari Telkomsel dan juga sudah terpasang tempered glass. Kelihatan teman-teman ya? Kalau kita perhatikan di layar, nah ini itu sudah pecah. Itu pecahnya bukan LCD-nya tapi tempered glass-nya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan handphone Samsung kelasnya entry level lah gitu ya, ataupun mid range, itu teman-teman jangan berkecil hati apabila disandingkan dengan handphone-handphone flagship ya, seperti Samsung Note 20 Ultra. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dari handphone Samsung A21s ini? Ya, jadi saya bercerita mengenai pengalaman saya selama menggunakan HP ini. Samsung A21s ini yang paling bagus intinya teman-teman ya, yaitu daya tahan baterainya teman-teman. Nah, untuk daya tahan baterainya, ini si Samsung A21s ini, itu kalau misalkan saya cas pagi-pagi, misalkan jam 6 ya, jam 6 pagi-pagi, nah nanti di casnya lagi itu besoknya pagi lagi. Jadi ini untuk daya tahan baterainya sangat luar biasa teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat layarnya agak kuning. Itu saya biasa mengaktifkan fitur dari, nah ini ya, perisai nyaman mata. Nah, kita akan matikan dulu biar agak cerah. Oke, jadi untuk teman-teman yang memegang handphone entry level Samsung, itu jangan berkecil hati teman-teman, karena setelah saya menggunakan Samsung Note 20 Ultra ini, itu terasa banget borosnya ya baterainya. Jadi untuk Note 20 Ultra itu kalau misalkan pagi-pagi saya cas, itu malam ya biasanya harus cas lagi. Ya sekitar SOT-nya itu 5-6 jam. Itu dengan konfigurasi yang rendah. Refresh rate 120 nggak pakai ya, jadi pakainya itu 60 fps. Kemudian resolusi layarnya juga itu saya atur ke posisi rendah karena untuk daya tahan baterai yang lebih lama. Kelebihan dari Samsung A21s ini, yang pertama adalah dari sisi baterainya. Itu luar biasa teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat baterainya itu sekarang tersisa 84%. Itu saya cas tadi pagi-pagi lah, sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Nah, sekarang itu berada di 84%. Nah, kalau handphone Samsung Note 20 Ultra yang satu lagi, itu baterainya sudah berada di kisaran 70% ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi baterainya itu luar biasa awet. Jadi untuk teman-teman yang sering berpergian keluar gitu ya, yang jarang ada di rumah, ini HP A21s ini sangat bagus sekali. Nah, kemudian selain dari baterai, itu dari ini teman-teman, dari suhunya. Itu kan kalau handphone flagship gitu ya, ataupun yang high end, itu biasanya kan panas di HP-nya itu. Nah, kalau ini itu aman teman-teman. Jadi untuk Samsung A21s ini dari tahun 2020 itu tidak pernah saya alami si HP-nya itu panas ya. Jadi untuk momen-momen panas itu ya hanya
ditemui pada saat melakukan update sistem aja gitu ya. Jadi pada saat update sistem atau pembaharuan gitu perangkat lunak, nah baru si HP-nya itu agak panas. Tapi kalau dipakai buat TikTokan, YouTube, sosial media, itu nggak pernah panas teman-teman. Ini luar biasa ya. Ini adalah pengalaman saya selama menggunakan Samsung A21s. Selanjutnya, yaitu dari sisi layar. Oke, ini layarnya bukan layar Super AMOLED, Dynamic AMOLED, itu bukan. Nah, ini menggunakan layar TFT VLS. Namun, keuntungannya ataupun kelebihannya dari layar itu minim penyakit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli handphone Samsung flagship yang pakai layar Super AMOLED, Dynamic AMOLED, itu biasanya banyak sekali keluhan seperti shadow, green screen, green line, tompel, itu banyak sekali keluhan. Kalau nggak percaya silakan teman-teman masuk ke grup Samsung ya, grup HP Samsung di Facebook. Itu banyak sekali keluhan yang terjadi di layar handphone Samsung dengan tipe layar AMOLED. Nah, untuk di layar TFT ini saya belum pernah menemukan kendala ya untuk di bagian layar. Bahkan HP ini pernah jatuh dari mobil teman-teman. Jadi pada saat saya mau keluar dari mobil, itu HP-nya jatuh ke aspal. Nah, yang pecah itu hanya tempered glass-nya saja. Dan tidak sampai terjadi green line ataupun tompel dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa teman-teman untuk layarnya. Nah, untuk yang suka berpergian ataupun yang sering panas-panasan di luar, jadi si layarnya itu sering kena matahari, ini saya berani jamin untuk layar TFT ini lebih tahan lama dibandingkan dengan AMOLED. Namun ya tentu untuk kualitas dari gambarnya atau detail gambarnya, kecerahannya gitu ya, itu pasti kalah kalau misalkan dibandingkan dengan layar Super AMOLED ataupun Dynamic AMOLED. Namun kalau dari sisi ketahanan, saya berani jamin untuk layar TFT PLS ataupun IPS itu lebih tahan lama dibandingkan dengan layar Super AMOLED ataupun Dynamic AMOLED. Nah, jadi untuk teman-teman yang memegang handphone entry level Samsung yang tidak pakai layar Super AMOLED, itu teman-teman jangan berkecil hati, karena di sisi lain ada keunggulan yang benar-benar luar biasa. Ya, seperti HP ini. Jadi untuk HP ini adalah HP daily driver pertama saya yang sering saya gunakan bepergian keluar. Bahkan sudah beberapa kali jatuh dan tidak menimbulkan kerusakan apapun di layar ya, kecuali tempered glass-nya tadi yang nah di sini ada retak gitu ya. Ini kan bisa ganti untuk tempered glass-nya. Beda dengan layar Super AMOLED teman-teman. Kalau misalkan layar Super AMOLED, kalau misalkan terjadi penyakit ataupun kerusakan, itu penggantiannya atau perbaikannya sangat mahal sekali. Seperti ini teman-teman, untuk handphone Samsung Note 20 Ultra yang menggunakan layar Dynamic AMOLED yang digadang-gadang sebagai layar handphone terbaik, namun ternyata di sisi lain layarnya itu rentan sekali terjadi masalah ya, seperti green line atau lightsaber, tompel, green screen, dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut saya untuk handphone flagship seperti ini dan juga entry level ya, handphone entry level Samsung A21s, itu untuk ketahanan saya paling menguji HP ini. Nah, untuk yang ini itu saya belum begitu yakin teman-teman. Oke, jadi itu curhatan saya untuk handphone Samsung A21s ini ya. Jadi kelebihannya itu baterainya tahan lama, kemudian jarang panas, kemudian si layarnya itu nggak gampang kena masalah teman-teman, jadi aman. Kalaupun mau panas-panasan juga aman. Tapi untuk sisi negatifnya tentu saja, ini kan HP entry level, jadi kalau main game ya agak kurang juga. Kalau untuk main game, kemudian untuk kinerja karena ini RAM-nya hanya 3 GB dan juga internal 32 GB, jadi sangat terbatas. Namun untuk penggunaan sehari-hari, yang kalau misalkan kita suka dengan handphone baterainya yang awet, ini adalah salah satu kandidat yang bisa kita pilih teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.